Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kelas 4 Makkah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Usna, kita akan belajar materi tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan mari kita awali dengan berdoa. Materi pertama yang akan kita pelajari pagi ini yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui makna dari setiap sila Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian pasti sudah hafal bunyi kelima sila Pancasila. Kita amati gambar berikut. Dalam sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol rantai. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Nah, kira-kira apa ya arti dan makna yang lebih dalam dari sila-sila Pancasila? Mari kita cari tahu. Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan lambang bintang, memiliki makna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. 1. Saling menghormati antar umat beragama. 2. Menjalani perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. 3. Melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerja sama dan tolong-menolong antar umat beragama. 5. Bersikap jujur. 6. Memiliki akhlak yang baik. 7. Setiap perilaku dilandasi dengan iman dan takwa. Baik anak hebat, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Perintahnya adalah tuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna sila pertama. Tuliskan sebanyak 8 contoh sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ditulis di buku tulis ya. Baik anak hebat, materi belajar kita selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Tahukah kalian bahwa kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia tidaklah sama? Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan setempat, terutama keadaan alamnya. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan mengandalkan kekayaan alam yang tersedia. Setiap orang memiliki berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau utama maupun kebutuhan tambahan. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, manusia dapat melakukan secara perorangan ataupun kelompok.
Contoh mata pencaharian berdasarkan sumber daya alam. Di daerah pantai, mata pencahariannya sebagai petani garam, nelayan, penjual ikan, petambak hasil laut, dan pembudidaya rumput laut. Di daerah dataran rendah, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan di dataran tinggi, masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai pekebun dan peternak. Berikut jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dan kegiatannya. Yang pertama, pertanian. Kegiatannya menanam padi, menanam sayur-sayuran, dan menanam buah-buahan. 2. Pekerja kantoran. Kegiatannya mengerjakan tugas sesuai perintah atasan. 3. Guru. Kegiatannya mengajar. Tugas kalian adalah tuliskan macam-macam jenis pekerjaan beserta kegiatan ekonominya. Di sini Ibu beri contoh nelayan. Kegiatannya mencari ikan di laut, menjual ikan hasil tangkapan di pelelangan ikan. Silakan kalian cari 5 jenis pekerjaan yang lain, boleh di dataran rendah, dataran tinggi, atau pantai, beserta kegiatan ekonominya ya. Materi belajar kita selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam artinya semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan hidupnya. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Menurut ketersediaannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang ada di Indonesia juga sangat beragam. Salah satu contohnya yaitu hutan. Hutan merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna yang sangat luar biasa di Indonesia. Manfaat hutan antara lain, hutan menyediakan udara bersih, hutan menyediakan sumber air bersih, hutan mencegah banjir dan erosi, hutan sebagai tempat hidup satwa, hutan menyediakan hasil kayu dan bukan kayu, hutan sebagai penyedia pangan. Tahukah kalian bahwa hutan Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia loh anak hebat? Sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Kira-kira, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun tiap tahunnya ya? Penyebab kerusakan hutan bisa dikarenakan illegal logging atau penebangan liar, kebakaran hutan, dan perambatan hutan. Akibat jika kondisi hutan rusak. 1. Perubahan iklim. 2. Menghilangnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. 3. Terganggunya siklus air. 4. Mengakibatkan erosi dan banjir. 5. Mengakibatkan kekeringan. Berikut beberapa cara untuk melestarikan lingkungan agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dalam waktu yang lebih lama. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. 2. Reboisasi dan penghijauan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membuat terasering atau sengkedan. 5. Menghemat listrik dan pemakaian minyak bumi. 6. Melakukan tebang pilih. 7. Melindungi satwa dan tumbuhan liar. 8. Menghemat air saat musim kemarau. Beberapa alasan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. 2. Agar flora dan fauna tidak punah. 3. Supaya tidak terjadi pencemaran,
baik udara, air, maupun tanah. 4. Supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan. 5. Supaya anak cucu kita dapat merasakan udara segar. 6. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak cepat habis. Demikian materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Usna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.